kepada Bapak, Ibu semua yang telah berkesempatan hadir dalam acara webinar ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan limpahannya pada hari ini kita semua dapat hadir di dalam kondisi yang senantiasa sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Tuhan di kondisi pandemi COVID ini. Walaupun kondisi seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melakukan kegiatan positif yang insya Allah semoga selalu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Mekarjaya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu, acara webinar ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat oleh Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia untuk masyarakat di Kelurahan Mekarjaya. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing agar pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan lancar dan mendapat berkat darinya. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Ya, berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Profesor Junaidi Sahar sebagai pembimbing lapangan kegiatan Pengmas Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Kepada yang kami hormati, Ibu Profesor Junaidi Sahar, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Istri. Sama-sama, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Mekarjaya, Dr. Anda Zainal Arifin MSI beserta jajaran, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan Mekarjaya, Bapak Darmawan, dan juga beserta para Ketua Gugus Tugas di tingkat RW, para kader yang kami sayangi, dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya kita bisa bersilaturahmi kembali meskipun melalui Zoom ataupun melalui virtual ini. Kita sadari bahwa langkah ini kita pilih tidak lain adalah untuk mematuhi protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah. Bahwa kita sudah hampir 7 bulan, bahkan udah 8 bulan mengalami wabah pandemi COVID-19 ini, yang tentunya masing-masing kita ada yang sudah full bekerja di luar rumah, ada yang masih setengah-setengah, ada yang masih di rumah. Dan semuanya ini tentunya kita akan berupaya untuk memutus rantai penularan. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang kami kemas untuk saat ini merupakan tindak lanjut dari apa yang kita kaji pada saat kegiatan praktek perawatan komunitas yang lalu di Kelurahan Mekarjaya. Kita tahu semua bahwa ada 8 mahasiswa, 6 di Kelurahan Mekarjaya, 2 ada di Karawang. Saat ini tidak lagi mahasiswa, Pak, udah pada lulus, sudah menyandang gelar spesialis saat ini. Dan kita ya, kita semua mengucapkan selamat untuk Mas Anung, Mbak Isti, dan Mbak Umi, dan semua yang mungkin nggak bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka miliki juga dapat disebarkan ke masyarakat, sehingga kita mampu berkontribusi untuk mengendalikan COVID-19 di negara yang kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini memang ditujukan untuk salah satu yang kita sebut dengan kelompok rentan, yaitu lanjut usia, keluarga dengan lanjut usia harapannya.
Kenapa keluarga dengan lanjut usia disebut rentan lansianya? Karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri, baik perubahan fisik, kita tahu menurunnya daya tahan tubuh, dan pada umumnya mereka pasti mengalami satu atau lebih masalah kesehatan penyerta. Dan inilah yang memperberat kalau mereka terjangkit virus corona. Ya kan, kalau misalnya pada orang muda sih, kalau misalnya daya tahan tubuhnya masih bagus, sakit terkena tetapi relatif masih bisa kembali ke normal, relatif. Tapi kecuali kalau Tuhan berkehendak dia harus kembali, ya kembali juga ya. Tetapi sekali lagi bahwa pada lanjut usia ini sangat-sangat dikhawatirkan. Karena apa? Karena daya tahan tubuh udah menurun, lalu dari makan yang dikonsumsi juga banyak yang nggak nafsu makan. Ini semua juga akan berdampak kepada ketahanan fisiknya beliau. Ditambah lagi dengan adanya kondisi menua tadi terjadi perubahan psikologisnya. Merasa kesepian, merasa cemas, merasa gelisah. Dan ini terjadi ditambah pula dengan situasi meninggal karena COVID. Apa itu bentuk COVID? Belum tentu nenek-nenek tahu. Dan ini tambah mencengkam situasi ini. Kalau stres makin meningkat, cemas makin meningkat, daya tahan tubuh pun makin menurun. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga hal inilah kenapa kita lebih memfokuskan masalah psikososial untuk pengabdian masyarakat ini. Karena kita paham bahwa terkait masalah fisik sudah banyak sekali dibahas pada webinar-webinar yang diselenggarakan baik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, organisasi-organisasi, termasuk tentunya organisasi profesi kesehatan. Dan yang kita inginkan adalah bagaimana keluarga yang memiliki lanjut usia ini dapat meningkatkan ketahanan tubuh lansia ini melalui dengan memperhatikan aspek psikologis ini. Salah satunya nanti yang diangkat adalah terkait dengan depresi, ya kan? Karena apa? Karena mereka nggak boleh keluar, kalau bisa dibatasi interaksi dengan lingkungan, menjadi menua, menjadi tua aja udah merasakan mereka menjadi kesepian. Ditambah lagi nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi ngaji misalnya. Nah ini semua yang memperberat kondisinya. Kalau keluarga di dalam rumah juga interaksinya, komunikasinya, perhatiannya kurang terhadap nenek kita atau kakek kita ini, ya kondisinya tentunya bertambah mundur. Bertambah mundur akan tadi resiko penularan dari anggota keluarga lain makin mudah terjadi. Nah, belum lagi kalau kita lihat bahwa salah satu orang yang tidak ada interaksi sama sekali, kesepian sendiri, jarang berkomunikasi karena nggak boleh komunikasi nanti ketularan neneknya COVID. Padahal kita tahu ada tekniknya, bisa pakai jarak, kalau cucunya anaknya sehat, dan kalau misalnya ruangannya juga bisa jarak, komunikasinya ya nggak ada masalah kalau sama-sama sehat dalam tanda petik ya. Kita nggak tahu pasti tadi dengan orang tanpa gejala tadi. Nah ini semua tentunya akan penting berperanan anggota keluarga lain untuk paling tidak ngajak ngobrol, Nek udah makan Nek pagi ini nenek gimana Nek? Nenek masih ingat nggak hari ini hari apa? Nek masih ingat nggak sekarang sholat subuh dan seterusnya. Jadi selalu tadi Nek ini mak masak apa nih Nek, baunya seperti ini Nek. Jadi merangsang pikirannya supaya tidak bertambah pikun dengan corona, jadi pikunnya bertambah karena diam, tidak ada yang ngajak ngobrol, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ngajak merangsang pikirannya supaya berpikir. Akhirnya tadi pikunnya akan bertambah berat. Ini yang sebetulnya hal-hal yang akan dibicarakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang kita kemas. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena UI sangat peduli dengan
hal-hal semacam ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama proses pandemi ini melalui kegiatan webinar seperti ini. Mudah-mudahan hal-hal yang kecil ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumahnya masing-masing, dan ibu-ibu terutama kader tolong menyampaikan juga pada ibu-ibu yang mempunyai lanjut usia yang kebetulan tidak dapat bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Dan semua kegiatan ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pak Lurah yang luar biasa, tim penggerak PKK, para kader, RW, RT, semua yang ada di Kelurahan Mekarjaya. Sehingga apa yang kita lakukan bersama ini mudah-mudahan tentunya diberikan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kerja keras dari ketua dan semua pengurus gugus tugas kendali COVID, dan ini tentunya luar biasa pengabdian kita dalam rangka meningkatkan kesehatan khususnya di Kelurahan Mekarjaya ini. Harapannya kita jangan juara COVID-nya, tetapi juara kelurahan bersih, kelurahan hijau, kelurahan asri, kelurahan yang kegiatan-kegiatan kesehatannya berjalan lancar. Posyandunya menang selalu, kegiatan posbindu tentunya banyak diminati oleh nenek-nenek datang. Ini yang kita pengen dengar berita baik. Semula Fakultas Ilmu Perawatan ingin kembali melanjutkan di Mekarjaya, tapi kita tidak dapat izin dari Dinas Kesehatan Depok karena masih merah juara 1 juara 2, kelihatannya ada ketentuan dari Pak Wali nggak boleh. Jadi akhirnya kami saat ini mungkinan di semester ini akan di Limo, ditempatkan di Limo. Masih ada beberapa RW sebagian besar yang masih hijau di sana. Itu yang betulnya kami sangat sedih tidak bisa kembali ke Mekarjaya, karena kami sudah merasa rumah kedua di Mekarjaya, sehingga hal ini tentunya kita bisa pahami kepedulian ataupun kepatuhan dari Dinas Kesehatan untuk mengendalikan COVID ini, sehingga mereka memperhatikan hal-hal tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Lurah dan jajarannya yang sudah mendukung luar biasa, dan juga semua ibu-ibu kader dan ibu-ibu yang selama ini tentunya bekerja sama dengan kami. Insya Allah mudah-mudahan kalau COVID-nya sudah reda, mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kita ketemu lagi dengan program dan kegiatan-kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Mekarjaya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Junaidi Sahar yang sudah bersedia untuk memberikan sambutan di kegiatan webinar pengabdian masyarakat ini. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Lurah Mekarjaya. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Zainal Arifin MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Profesor Junaidi Sahar dan juga para pembimbing kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI, dan juga tak lupa pembawa acara dan seluruh jajarannya serta para kader di Mekarjaya yang pada saat ini mengikuti webinar. Alhamdulillah kita semua di hari ini bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu, terkait memang Mekarjaya ini masih di peringkat pertama pada era pandemi COVID-19 ini. Dan sekilas kami sampaikan bahwasanya Mekarjaya dari awal COVID-19 itu yang terkonfirmasi positif ada 213 orang.
213 orang, dan yang sembuh sebanyak 145 orang, yang sementara dalam perawatan ada 60 orang, dan yang meninggal ada 8 orang. Dan yang meninggal ini warga kami yang memang memiliki penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta yang mungkin usianya sudah di atas 50 tahun, 60 tahun lah, di atas 60 tahun rata-rata. Nah, selama COVID-19, alhamdulillah para kader diberikan juga kesehatan sehingga sampai dengan saat ini bisa berkiprah melayani masyarakat juga. Alhamdulillah juga pihak kelurahan, seluruh jajaran staf juga dalam kondisi sehat walafiat, walaupun tidak ada liburnya, Prof. Iya, betul. Kelurahan, alhamdulillah. Dan kami tetap semangat memutus mata rantai walaupun saat ini masih di peringkat pertama. Kita dengan seluruh RW kemarin baru berkumpul di hari Kamis, berkomitmen untuk terus menjalani kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik itu penyemprotan disinfektan, edukasi terkait 3M, dan lain sebagainya. Dan juga rencana kami, Prof, di tanggal 29 Oktober ini di Sumpah Pemuda, kami beserta seluruh stakeholder, baik itu LPM, Pokja Sehat, 3 Pilar, Karang Taruna, maupun yang lainnya, kami dalam event Sumpah Pemuda ini melaksanakan giat seluruh RW untuk kerja bakti di pagi hari, dan setelah itu kita jam 8 pagi itu mengedukasi masyarakat dengan membawa masker. Apabila ada warga kita yang keluar tanpa masker, ini sekalian kita edukasi dan memberikan masker. Ini juga upaya-upaya kecil kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan memang menurut data, Prof, selama COVID di bulan Maret sampai dengan bulan ini, rata-rata kematian di Kelurahan Mekarjaya itu meningkat. Biasanya 1 bulan di angka maksimal 40 orang. Ini dari bulan Maret, April, Mei sampai dengan saat ini itu di angka 60 orang ke atas setiap bulannya. Dan ini memang bisa saja dari depresi, mungkin juga dari demensia pada lansia, bisa juga Prof. Ya. Mungkin karena situasi yang mengharuskan warga kita di rumah, terus juga kegiatan-kegiatan di rumah mungkin belum mencerminkan keceriaan, ya, ataupun kebahagiaan-kebahagiaan di dalam dirinya kurang dimaksimalkan, sehingga mungkin salah satu penyebab, walaupun terakhir adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ya sepanjang waktu berjalan warga kami terus dapat mencari formula bagaimana meningkatkan kebahagiaan di dalam dirinya sehingga secara otomatis imun pada tubuhnya ini terus terjaga. Dan sekali lagi terima kasih buat Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Walaupun di tahun ini kita tidak bersama, tapi mudah-mudahan di tahun yang akan datang tetap bersama kami ya untuk memberikan edukasi-edukasi terus kepada warga kami di Mekarjaya. Dan ini juga salah satu peningkatan pengetahuan terkait kesehatan, baik itu kesehatan di rumah maupun di lingkungan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Fakultas Ilmu Keperawatan yang mensupport terus kami, baik itu secara webinar pada saat ini maupun secara langsung baik via telepon dengan dosen-dosen yang lain, dosen pembimbing maupun mantan mahasiswa yang sekarang sudah ya, Bro. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Profesor juga senantiasa sehat, terus mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada kami semua. Ya. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lurah atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya adalah acara mengenai acara penyampaian materi
acara penyampaian materi di dalam kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Pada materi ini nanti akan ada 2 topik, Bapak Ibu. Topik yang pertama ini akan disampaikan oleh Saudara Nurse Umi Malikal Balkis, SPKPKOM, yang mana materinya dengan bahasan mengenai pencegahan dan penanganan demensia di era pandemi COVID dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang bernama aplikasi Si Dahlia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu 30 menit kepada Saudara Umi untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, nanti, ya baik, silakan Saudara Umi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih, Pak Isti. Ya, saya serahkan dulu kepada Mas Anung. Ada yang ingin disampaikan sepertinya. Oh, baik. Ya, baik, kepada Nurse Anung. Jika ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Isti. Mohon izin, Prof. Mohon izin Pak Lurah. Mau menyampaikan untuk sertifikat apresiasi kami. Sebagai simbolis saja, Pak Lurah. Jadi terima kasih karena sudah mau menerima kami juga selama 1 tahun kemarin, dan juga terima kasih juga Bapak masih mau bersedia untuk hadir ke dalam kegiatan Pengmas kami hari ini. Jadi nanti akan kami kirimkan langsung ke kelurahan, Pak, setelah ditandatangani Pak Dekan. Seperti ya, itu. terima kasih. Iya, jadi ini hanya sebagai simbolis saja. Seperti itu, ya. Pak. Ya, makasih Mas Anung. Ya. Dan dari UI. Ya. Baik, terima kasih Nurse Anung. Selanjutnya mungkin langsung ke topik pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Umi mengenai pencegahan dan penanganan demensia pada lansia di era pandemi COVID dengan menggunakan aplikasi Android terintegrasi yang bernama Si Dahlia. Sistem Informasi Andal dan Ahli Merawat Lansia Demensia. Nah, ini baik sekali ini untuk Bapak Ibu dan Ibu Kader, mungkin nanti akan bisa menyampaikan kepada para keluarga yang memiliki lansia di Kelurahan Mekarjaya. Baik, Saudara Umi, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Isti. Terima kasih. Perkenalkan, saya Umi Malikal Balkis. Ya. Sebentar saya mute dulu. Iya. Saya kembalikan lagi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malikal Balkis. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang ingin saya perkenalkan, yaitu Sistem Informasi Andal dan Ahli Merawat Lansia Demensia. Pertama-tama, selamat pagi Prof. Junaiti Sahar, selaku dosen pembimbing saya, dan Bapak Lurah, Bapak Zainal, terima kasih. Dan untuk kedua rekan saya, Mas Anung dan Kak Isti, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali setelah sekian bulan tidak berjumpa maupun secara virtual. Ya, pertama, sebelum saya menyampaikan tentang aplikasi Si Dahlia ini, saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Pemda Jawa Barat, yaitu Pikobar. Barangkali Bapak Ibu sudah cukup familiar ya Bapak Ibu, ini untuk melihat jumlah kasus terkini dari penderita COVID di Jawa Barat yang dimiliki oleh Pemda Jawa Barat. Ini bisa dicari di Play Store Bapak Ibu. Sangat mudah sekali mencarinya, jadi kita bisa mendeteksi berapa orang penderita COVID di daerah kita dengan cek sebaran yang ini, ya, diklik cek sebarannya, cek lokasi saat ini. Kebetulan saya sedang berada di Kabupaten Cianjur. Saya ingin melihat sebaran untuk Kabupaten Cianjur. Ya, di sini ada terkonfirmasi 0, ODP 2, PDP-nya juga tidak ada. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah untuk melihat sebarannya untuk wilayah Mekarjaya karena terdeteksinya biasanya sesuai dengan peta masing-masing. Berikut adalah data terbaru dari Provinsi Jawa Barat. Ada 33.147 orang terkonfirmasi menderita COVID-19. Seperti yang sudah disampaikan oleh
Prof. Junaidi Sahar bahwasanya dampak jangka panjang dari lansia akibat dari pembatasan sosial ini adalah salah satunya depresi, kemudian pada endingnya bisa terjadi demensia atau memperkenalkan salah satu sistem informasi yang kami kembangkan. Ya, saya sudah menyerahkan kepada masing-masing kader untuk username dan password. Bisa dicoba. Baik, saya akan coba terlebih dahulu pada saya. Ini adalah edisi khusus untuk siaga COVID-19 pada lansia Bapak Ibu. Kita akan klik masuk. Bapak Ibu sudah tidak akun? Ya. Saya akan coba akses melalui akun saya. Mohon maaf, Nurse Umi. Sepertinya sinyalnya terputus-putus. Ya, mohon maaf, sinyalnya sepertinya terputus-putus. Jadi suara yang terdengar delay. Jadi terhambat, ya? Terputus-putus. Baik. Ya, oke. Ya, Sip sekarang. Saya sudah enak. Oh ya, silakan. Ya, baik. Ini adalah tampilan di keluarga. Ya. Atau keluarga andal dan ahli dalam merawat lansia. Di dalam menu yang ada informasi umum demensia, kemudian mengukur demensia, aktivitas yang dianjurkan untuk lansia di rumah, pemantauan kemajuan perbaikan tingkat demensia, dan siaga COVID-19, dan yang akan coba langsung kepada siaga COVID utama kita. Saya akan klik, ya, klik siaga. Baik, ini ada di sini ada menu apa itu COVID-19, bagaimana cara penularan COVID-19, apa tanda dan gejala, cek mandiri potensi lansia dan keluarga terpapar COVID, 15 langkah menjaga lansia dan keluarga dari COVID, kenali kelompok-kelompok beresiko yang perlu dipantau, apa yang harus dilakukan jika keluarga atau kakek nenek dalam kategori ODP atau orang dalam pemantauan, apa yang bisa dilakukan oleh kakek, nenek, dan keluarga selama di rumah saja. Ini adalah menu-menu yang bisa digunakan nanti untuk, karena di sini terbanyak adalah kader kesehatan yang bergabung, yang dimana memang kader tersebut memiliki lansia, saya lihat di datanya memiliki lansia atau beberapa lansia itu sendiri. Jadi aplikasi ini cukup bermanfaat untuk diaplikasikan di rumah. Kita coba klik di apa itu COVID-19. Baik. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang menimbulkan gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, serta sesak napas dengan cara penularan virus tersebut melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Dan yang terbaru ternyata sudah menular lewat aerosol. Jadi perkembangan COVID-19 ini memang cukup pesat karena mutasi virusnya juga sangat lincah ya Bapak Ibu. Jadi kita memang sangat harus waspada dengan virus ini. Ini masih sumber yang lama yang saya gunakan karena memang saat itu disampaikan bahwa menularnya lewat droplet seperti TBC ya. Bagaimana cara penularan? Seperti yang Bapak Ibu tahu sebelumnya ada 3. Ada melalui tetesan cairan atau melalui aerosol udara bebas, kontak pribadi, dan menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh COVID-19. Ya. Tanda dan gejala apa saja coba kita lihat. Bapak Ibu nanti bisa mengcek sendiri, saya memperkenalkan menu-menunya saja ya Bapak Ibu. Ada demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, sesak nafas. Bisa dilihat langsung di sini. Cek mandiri, ini yang paling menarik, cukup menarik. Dari cek mandiri potensi lansia dan keluarga terpapar COVID-19. Ya.
di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mengalami salah satu dari gejala berikut? Kesulitan bernafas yang parah, bernafas dengan sangat cepat dan berbicara dalam satu kata, sulit untuk bangun, merasa kebingungan, penurunan kesadaran. Coba kita klik tidak ya. Tidak. Oke. Apakah Anda mengalami salah satu dari gejala berikut? Napas pendek saat beristirahat, ketidaknyamanan untuk berbaring karena kesulitan bernafas, kondisi kesehatan kronis yang Anda alami dirasakan lebih berat karena kesulitan bernafas? Tidak ya, sepertinya tampaknya baik-baik saja. Kita lanjut. Apakah Anda mengalami salah satu dari berikut? Misalkan akhir-akhir ini Bapak Ibu mengalami sakit tenggorokan dan bersin-bersin dan batuk misalkan. Oh ya, saya klik ya. Ya, saya klik ya. Apakah Anda pernah muncul gejala sekitar 14 hari setelah traveling ke luar negeri atau ke kota terjangkit karena memang kota Depok adalah salah satu zona penularan di mana zona merah, berarti kita klik ya. Ya, nah di situ muncul peringatan Bapak Ibu. Di sini sebagai tindakan pencegahan, pemerintah meminta siapa saja yang mengalami gejala demam, batuk, bersin, sakit tenggorokan, atau sulit bernafas untuk tinggal di rumah selama 14 hari untuk mencegah penyebaran. Anda disarankan untuk tidak keluar ke tempat publik, tinggal di rumah saja dan tidak boleh ada tamu. Anda disarankan untuk menelpon call center puskesmas terdekat. Dimohon Anda jangan berangkat ke IGD, rumah sakit, atau klinik, kecuali kalau gejala Anda semakin buruk, segera pergi ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya, ini salah satu poin yang dapat digunakan untuk Bapak Ibu melakukan pemeriksaan secara mandiri, bisa dilakukan sendiri oleh lansia di rumah atau ibu kader melakukan kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Ada 15 langkah menjaga lansia dan keluarga dari COVID-19. Ya. Di sini lebih sering cuci tangan, sudah sangat umum disampaikan ya Bapak Ibu, mengkonsumsi gizi seimbang. Kebanyakan lansia memang mengalami kesulitan di dalam makan. Bapak Ibu bisa memperhatikan lansia yang di rumah, jika memang dirasa pemenuhan nutrisinya kurang baik, Bapak Ibu tetap usahakan dengan mencoba menu-menu yang disukai tapi tetap sehat. Jadi dipastikan bahwa gizi yang diterima lansia tetap harus seimbang di masa pandemi ini karena daya tahan tubuh juga harus baik. Tetap di rumah dan menjaga jarak minimal 2 meter. Aktivitas fisik, senam, olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Istirahat cukup minimal 8 jam dalam sehari. Tidak merokok, Bapak Ibu. Tutup mulut saat batuk, bersin dengan lengan atau tisu. Lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup. Segera cuci tangan. Mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, apalagi kolesterol tinggi seperti itu. Segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Bersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Hindari stres dan tetap optimis. Jaga jarak, hindari kerumunan. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Tidak berjabat tangan, pakai masker bila sakit atau harus berada. Ya, sekarang kita mengenali kelompok-kelompok beresiko yang perlu dipantau. Mari kita lihat ada kelompok apa saja di situ. Maaf. Sebentar, ada lansia juga di rumah saya. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala ini adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Kemudian ada juga ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini biasanya suhunya 38 derajat Celcius atau lebih, memiliki gejala 14 hari terakhir berada di wilayah dengan zona penyebaran COVID. Kemudian orang tersebut mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan dalam 14 hari terakhir, dan memiliki riwayat kontak dengan orang yang konfirmasi positif. Kemudian bagaimana dengan pasien dalam pengawasan? Istilah PDP ini digunakan untuk yang sudah dirawat di rumah sakit atau kondisi sakit dalam pemantauan isolasi mandiri di rumah.
disebutnya sebagai pasien dalam pemantauan. Konfirmasi ini adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui PCR. Komorbiditas ini merupakan penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, kanker yang dialami selain dari penyakit utamanya. Jadi lansia banyaknya selain konfirmasi positif juga tergolongnya rata-rata pada komorbiditas. Jadi ada faktor pemberatnya. Kita klik. Untuk PDP pasti dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan orang dalam pemantauan atau Bapak Ibu diketahui pernah melakukan kontak dengan orang yang pernah positif COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, paham dulu apa itu ODP. ODP adalah orang yang memiliki demam atau gejala lainnya yang diketahui juga pernah memiliki kontak erat dengan positif COVID-19 tapi belum dilakukan swab. Kemudian ODP ini juga harus tinggal di rumah. Ya. Kakek dan nenek atau keluarga dalam ODP, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah jika merasa kurang sehat, tetap di rumah dalam 14 hari. Gunakan masker selama masa isolasi diri, hindari pemakaian bersama peralatan makan dan peralatan mandi. Selama masa isolasi diri, pantau suhu tubuh dan gejala lainnya, melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi saat ini, gunakan kamar mandi terpisah, bersihkan rumah dengan cairan desinfektan, terutama daerah yang sering disentuh. Ya. Terakhir, dan keluarga selama di rumah saja. Seandainya di rumah saja, memang wajib untuk lansia di rumah saja, apalagi untuk lansia yang tinggal di zona penyebaran COVID yang cukup tinggi seperti Kelurahan Mekarjaya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, lakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci. Jadi dengan di rumah saja masih tetap punya kegiatan positif seperti itu. Lakukan hobi di dalam rumah, misalnya membaca, masak, mendengarkan radio, menonton TV, kemudian makan makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan menghindari rokok. Berjalan-jalan di taman rumah dan tetap jaga jarak 1-2 meter dari yang lain. Buka jendela rumah, usahakan dapat sinar matahari, tetap berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon atau lewat media sosial. Ya. Cukup mudah langkah pencegahan penularan COVID-19 untuk lansia ya Bapak Ibu ya. Materi ini semuanya didapatkan dari materi yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, Ibu. Kemudian kita lanjut kepada demensia. Jika Bapak Ibu ingin melihat informasi umum mengenai demensia, apa sih demensia itu? Bapak Ibu bisa klik menu yang pertama. Informasi demensia. Apa itu demensia? Demensia adalah kepikunan atau gangguan penurunan kemampuan mental secara perlahan dan terus-menerus menyebabkan terjadinya gangguan ingatan, pikiran, penilaian, perilaku, kepribadian, serta penurunan konsentrasi. Jadi mudahnya demensia ini merupakan pelupa yang parah begitu. Jadi tidak hanya lupa meletakkan barang, tapi juga lupa yang menyebabkan gangguan perilaku, gangguan pola pikir yang mungkin dulu waktu masih sebelum pensiun adalah seorang kepala sekolah yang bijaksana, kok tiba-tiba saat sudah pensiun lansianya menjadi sangat pemarah, begitu, mudah curiga, bisa dicurigai sebagai salah satu tanda dari gejala demensia. Ini adalah tanda dan gejalanya Bapak Ibu. Lupa akan kejadian yang baru dialami, salah mengenal waktu, tempat, angka, dan benda, kesulitan dalam ya, mohon maaf Nurse Umi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya suara Nurse Umi sinyalnya ada mengalami hambatan. Faktor resiko. Apa sih yang menyebabkan lansia? Ya.
Ya. Ya, silakan. Begini. Cukup jelas Kak Isti? Ya, tadi mohon maaf suaranya putus-putus kembali. Silakan dilanjutkan, Nurse. Ya, baik, terima kasih. Untuk faktor resiko demensia, lansia dengan penyakit Alzheimer. Ini potensi demensia. Salah satu tipe dari demensia adalah Alzheimer ini, dan ini merupakan cukup sering terjadinya masalah diakibatkan akibat dari Alzheimer. Kemudian lansia dengan stroke berulang, lansia dengan penyakit Parkinson, lansia dengan trauma kepala. Inilah kenapa lansia ini kalau bisa sangat diharamkan untuk jatuh, karena dimanapun posisi jatuhnya pasti akan menyebabkan masalah. Seandainya jatuhnya yang terbentur kaki nanti akan patah. Jika terbentur kepala, potensi penyakit vaskuler di kepala seperti demensia, bisa juga ada stroke dan segala macam. Kemudian lansia dengan gangguan kesehatan tubuh seperti hormonal, kurang nutrisi, ini sangat berhubungan sebenarnya dengan kondisi dari pandemi ini. Di sini disebutkan bahwa salah satunya juga ada masalah nutrisi dan segala macam ini harus diperhatikan pada lansia, terutama pada masa COVID ini. Ya. Tipe dari demensia, Bapak Ibu, nanti bisa dibaca kembali. Yang umum ada Alzheimer, vaskuler ini untuk lansia yang mengalami stroke atau stroke berulang, biasanya demensianya tipe vaskuler. Frontotemporal, kemudian ada juga Lewy bodies. Lewy bodies ini umum dialami oleh usia yang di bawah 60 tahun, tapi angkanya cukup sedikit. Kemudian akibat dari demensia yang tidak ditangani, ini pasti Bapak Ibu beberapa sudah menemukan kasusnya, terutama Ibu kader ya, yang sering melakukan kunjungan rumah. Waktu saya praktek, beberapa kami menemukan lansia dengan kondisi berikut, yaitu mengompol dan BAB sembarangan, tidak bisa menunda kemauan dan stroke berulang, kemudian lansia menjadi sangat tergantung pada orang lain, mudah terkena infeksi, penelantaran diri seperti kurang gizi dan kebersihan diri yang buruk. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke mengukur demensia. Namun mengukur demensia di sini hanya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang Bapak Ibu. Jadi harus ada dibaca. Saya akan menunjukkan cara mudah untuk melihat mengukur demensia. Tapi aplikasi ini Bapak Ibu juga dapat gunakan untuk mengukur. Cuman kita nanti di dalam pengabdian masyarakat ini, kegiatan ini, saya akan memberikan situsnya sendiri. Ini akan lebih mudah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Luangkan waktu 5 menit, misalkan 10 menit. Misalkan saya ya, Bapak Ibu tinggal putar video yang ada. Ya, silakan putar. Kedengaran Bapak Ibu? Nah, dengar, Mami. Iya. Ya, nanti tinggal diikuti ya. Barangkali sudah pernah ada yang mencoba Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan linknya. Untuk pemeriksaan demensia ini, saya akan lakukan sebelum sesi 1. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ikut 6 sesi dari kegiatan saya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi kita akan membuatnya secara virtual, secara online. Jadi kita lebih banyak bermain game nanti Bapak Ibu. Jadi sebenarnya akan cukup seru untuk ke depan. 6 sesi kita akan dalam bentuk bermain game dan diperiksa juga secara virtual seperti ini. Kita next, misalkan sudah selesai ya, kita next. Nah, sebutkan 12 kata tadi. Jangan mundur Bapak Ibu. Bapak Ibu harus maju karena nggak bisa mundur. Harus diisi dulu. Misalkan saya isi sapi. Ya. Putar sekali lagi videonya. Misalkan sudah diputar ya. Kita klik lagi sapi misalkan. Ya. Sapi lagi. Ya. Nanti datanya akan tersimpan di saya. Untuk di akhir saya akan menyampaikan siapa saja yang mengalami kemajuan. Jadi Ibu kader nanti bisa mencoba untuk lansia di rumah.
Atau jika memang tidak mau menggunakan video, Bapak Ibu bisa mengikuti instruksi yang sudah tertera di sini. Jadi tinggal Bapak Ibu centang saja. Oh tadi Nenek sudah jawab singa, intan, kuda, misalkan tenda. Terus yang ini Bapak Ibu bisa akik, hotel, gua. Yang ini intan lagi, kuda, tenda. Kita coba klik hitung. Hitung di bawah ya, hitung. Ya, nilainya 10. 10 ini sangat mungkin demensia. Segera bawa ke pelayanan kesehatan, lalu ikuti langkah Dahlia. Karena kondisi pasca pandemi, jadi tidak disarankan untuk dibawa ke pelayanan kesehatan meskipun nilainya 10, cukup dengan ditangani dengan aplikasi si Dahlia ini Bapak Ibu. Dan nanti dapat dievaluasi kembali minimal 1 kali dalam sebulan dan 1 sampai 3 kali dalam 1 kali dalam 3 bulan maksimalnya. Kemudian Bapak Ibu juga misalkan apa sih yang harus saya lakukan di rumah selama ini untuk mencegah demensia selama masa COVID ini? Ya, di sini ada Bapak Ibu. Ini akan terrecord oleh saya. Nanti saya akan melihat keaktifan Bapak Ibu dalam mengisi kegiatan sehari-hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan salah satu reward ya bagi lansia yang cukup aktif. Misalkan kegiatan fisik Bapak Ibu sehari-hari melakukan jalan santai, kemudian berjemur, merapikan rumah, memasak, diklik saja. Kemudian atau di sini aktivitas mental. Saya bermain misalkan bermain gaplek. Ibu klik aja bermain gaplek dengan cucu, klik di sini. Bermain gaplek dengan cucu. Ya, Ibu tambahkan jika tidak ada, nanti akan tambah. Ya, dia bermain gaplek dengan cucu sudah ada ya. Aktivitas sosial Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengikuti kalau aktivitas sosial di rumah biasanya ngobrol aja dengan cucu, misalkan ngobrol terarah. Kemudian aktivitas spiritual, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran misalkan. Kemudian Bapak Ibu simpan. Ya, ini yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti ini juga akan saya pantau Bapak Ibu. Ya, begitu kurang lebih untuk aplikasi ini. Saya sudah membuat tutorial dalam bentuk video, jadi nanti saya akan memberikan tutorial videonya di grup WA agar Bapak Ibu mudah dalam mengaksesnya. Saya akan tunjukkan salah satu terapi yang akan diberikan ya Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah dilakukan terapi stimulasi kognitif untuk sebentar. Ya. Ya, maaf Nurse Umi, waktunya 5 menit lagi ya. Oh ya, baik. Ini salah satu terapi kognitifnya, misalkan Umi. Ya. Oh, sebentar. Ya. Ya. Suara apakah aku? Bapak Ibu nanti putar. Misalkan suara burung misalkan ya, burung. Bapak Ibu next. Ya, seperti itu kurang lebih cukup mirip bagi yang sudah pernah ikut sebelumnya untuk terapi ini. Jadi kita akan melakukannya secara virtual saja Bapak Ibu. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai sistem informasi andal dan ahli dalam merawat lansia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di grup WA karena akan dilakukan pemantauan lebih lanjut, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Nurse Isti selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Umi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk
ibu-ibu kader ya nanti bisa dapat menginformasikan kepada keluarga-keluarga yang dalam hal ini bisa dapat keluarga yang memiliki lansia untuk dapat dirawat dengan asisten edukasi dari aplikasi Sidahlia ini. Dan semoga nanti ke depannya Bapak Ibu semakin semangat karena ke depannya akan lebih menarik lagi nih kegiatan dari Nurse Umi karena akan banyak games-nya, banyak permainannya. Nah, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh narasumber narasumber pertama yaitu Nurse Umi, silakan didiskusikan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan kita diskusikan di akhir sesi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja cara selanjutnya mengenai penyampaian materi untuk topik kedua, yaitu tentang pencegahan dan penanganan depresi di era pandemi COVID dengan aplikasi Android terintegrasi juga, dengan aplikasi terintegrasi, yaitu menggunakan aplikasi screening depresi lansia, yang akan disampaikan oleh Saudara Nurse Anung Ahadi, SP Kepkop. Kami berikan waktu 30 menit untuk Nurse Anung dalam menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Isti untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin saya share PPT saya. Ya, saya share PPT sedikit terkait dengan informasi aplikasi saya. Baru setelah itu kita akan lanjut ya Bapak Ibu untuk mengakses ya aplikasi yang saya buat, yang saya kembangkan dalam artian seperti itu. Jadi memang kalau tadi Mbak Umi ngomongin tentang demensia pada lansia atau kepikunan pada lansia. Nah, saya membahas salah satu faktor penyebab depresi juga, salah satu penyebab demensia pada lansia yaitu depresi gitu. Ya, kedua faktor ini saling berhubungan karena lansia depresi memiliki kecenderungan untuk mengalami pikun atau demensia, dan ketika lansia sudah pikun atau demensia maka kondisi depresi yang dialami akan semakin parah. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Nah, ini prevalensinya di dunia, di Indonesia, di Jawa Barat dan juga di Depok. Jadi artinya dari prevalensi ini sebenarnya sudah bisa terlihat bahwa memang hampir ada sepertiga lansia, 1 dari 3 lansia yang ada di dunia sampai di Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk mengalami kondisi depresi Bapak Ibu. Ya. Dan parahnya adalah masyarakat kita itu seringkali menganggap depresi pada lansia itu wajar. Makanya Bapak Ibu mungkin nggak akan heran kalau melihat lansia-lansia yang kesehariannya cuma duduk aja di depan rumah. Duduk, bengong, tidak melakukan apapun, ya, tidak melakukan kegiatan apapun. Sampai akhirnya ya sudahlah, sudah lansia kok, memang sudah sepuh gitu. Padahal efeknya bisa sangat berbahaya. Nah, itu tujuan kami membuat aplikasi depresi ini supaya Bapak Ibu nanti di keluarga maupun Bapak Ibu kader itu bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk ayo kita sama-sama sadar terhadap depresi. Seperti itu. Nah, aplikasi Android ini aplikasi Android Bapak Ibu. Jadi saya kembangkan di Android memang. Untuk iPhone memang belum bisa karena harus berbayar dan luar biasa mahal gitu. Dia tidak open source. Jadi saya hanya kembangkan di Android, ya. Aplikasinya itu Sadar Depresi Lansia, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mengakses di Google Store dengan judul yang sama, Sadar Depresi Lansia, ya. Tapi untuk saat ini masih saya lock karena masih dalam proses pengurusan haki. Jadi nanti setelah kami sudah selesai mengurus haki, sudah bisa disebarkan ke masyarakat umum, maka saat itu juga kami akan langsung sebar khususnya ke kader dan juga warga Kelurahan Mekarjaya. Ini yang sebelah kiri tampilannya kalau Bapak Ibu akses melalui HP, ya. Aplikasinya kurang lebih lebih sederhana dibandingkan yang demensia karena memang demensia itu sedikit lebih rumit. Untuk depresi memang tujuan utamanya adalah kami ingin membantu kader masyarakat umum khususnya keluarga untuk setidaknya sadar tahu apa itu kondisi depresi pada lansia yang pertama. Terus yang kedua bisa melakukan screening. Ya, nah nanti kita akan coba di belakang gitu. Nah untuk screening saya menggunakan format screening DAS 21. Ya, DAS itu singkatan Bapak Ibu. Jadi singkatan dari depression, anxiety, stress scale gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya Bapak Ibu yang saya garis bawahi.
Ya, jadi memang ada 3 yang akan kita cek pada lansianya, ya, status depresi, lalu status kecemasan, dan juga status stres pada lansianya. Karena ketiga hal ini saling terkait, seperti itu. Itu lalu Bapak Ibu nggak usah khawatir karena aplikasi ini kan memang web based ya. Jadi saya menggunakan media blog yang gratis. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mengakses melalui laptop, melalui internet gitu. Nah, kenapa harus aplikasi Android? Nah, yang kedua ini Bapak Ibu kita harus sama-sama sadar bahwa Indonesia ini kan memang salah satu negara yang melek teknologi, dalam artian penggunaan teknologi seperti HP, seperti laptop, lalu media teknologi lain itu luar biasa cepat, luar biasa berkembang. Artinya di Indonesia sendiri hampir 98% penduduknya itu menggunakan teknologi minimal 1, ya. Minimal tuh handphonenya itu sudah teknologi base, seperti itu. Makanya salah satu alasan kenapa kami mengembangkan aplikasi Android ya karena ini, supaya lebih mempermudah saja daripada Bapak Ibu harus bawa-bawa kertas, khususnya untuk kader ya. Kalau seandainya satu kader itu harus megang 100 warga, 100 lansia, dan 100-100-nya harus di screening, itu tentu akan memakan waktu yang lama dengan menggunakan kertas. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, untuk uji coba, Bapak Ibu bisa melakukan klik di sini ya, Bu. Bapak Ibu bisa bit.ly lalu SD lansia ini kecil semua ya. Nanti tampilannya akan saya stop share dulu ya. Atau Bapak Ibu silakan mau di foto. Nanti tampilannya ya saya stop share lalu saya share sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke web langsung gitu ya. Nah, web ini adalah tampilan yang akan muncul juga ketika Bapak Ibu nanti sudah mengunduh atau mendownload aplikasinya di Android. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu menggunakan tablet ya, tablet atau laptop atau komputer yang ukurannya lumayan besar. Tapi nanti ketika handphone, maka tampilannya akan seperti gambaran yang sebelumnya. Ya, jadi di sini nanti akan ada informasi kesehatan terkait dengan depresi lansia. Kenapa depresi lansia itu harus dicegah? Bagaimana cara mencegahnya? Ya, lalu hubungan dengan COVID apa gitu ya? Nah, lalu juga ada screening DAS ya. Ini kalau Bapak Ibu khususnya kader ingin melakukan screening langsung ke lansia. Ya, kita cek langsung ke bawah. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll saja ke bawah karena memang tujuan saya saya membuat ini semudah mungkin untuk bisa diakses bahkan oleh para lansia seperti itu. Nah, ini mulai dari definisinya, depresi pada lansia gitu ya, mulai dari definisi apa itu depresi lansia, lalu angka kejadiannya ya. Lalu prediktor utama Bapak Ibu. Nah, prediktor utama seperti rendahnya aktivitas fisik, tingginya tingkat kesepian, sampai kurangnya dukungan sosial. Ini menjadi 3 alasan utama kenapa lansia rentan mengalami depresi. Ya, Bapak Ibu bisa sambil cek juga mungkin di HP-nya ya. Bisa, ini sudah bisa diakses, tapi untuk Android sekali lagi masih saya lock ya, tidak bisa diakses oleh masyarakat umum karena masih proses pengurusan HAKI. Ya, ini fakta-faktanya ya. Fakta-faktanya adalah yang harus digarisbawahi, adalah nomor 6 Bapak Ibu. Khususnya Bapak Ibu kader ya, mungkin juga Pak Lurah juga nanti bisa menjadi suatu aware tersendiri. Nomor 6 ini ya. Lansia-lansia yang mengalami depresi itu kualitas hidupnya cenderung lebih rendah. Apa hubungannya? Ya tentu saja di masa pandemi. Nanti kita lihat di bagian bawah ya penjelasan tentang pandeminya. Di masa pandemi, lansia itu jangan sampai sakit, kan logikanya seperti itu. Kenapa? Karena mau berobat pun susah. Mau ke puskesmas nggak bisa, mau ke rumah sakit juga banyak sekali prosedurnya. Panas sedikit atau demam sedikit langsung dicurigai COVID. Nah, lansia-lansia yang depresi, ya, terus mereka mengalami isolasi sosial, ya, mereka harus diam di rumah, kan gitu ya sekarang ya. Belum lagi harus pembatasan jarak. Yang lansia hidup sendiri sekarang udah nggak bisa dikunjungi sama anggota keluarga, ya itu membuat mereka memiliki resiko lebih tinggi, ya semakin tinggi untuk mengalami depresi. Nah, Bapak Ibu harus paham terkait dengan fakta-fakta ini, karena kalau anak remaja atau orang dewasa depresi itu gampang dilihatnya. Kalau anak remaja depresi
itu pasti satu dia moody ya, gampang marah ya, gampang nangis, atau pokoknya perubahan emosinya itu luar biasa meledak. Orang dewasa juga seperti itu. Kalau marah ya bisa langsung disampaikan atau diam. Tapi pada lansia memiliki kecenderungan untuk menunjukkan sifat yang introvert kalau tidak depresi. Jadi lansia itu nggak depresi saja, itu cenderung pendiam. Ya, memang ada beberapa yang tipikalnya cerewis ya. Cuma ketika mereka mengalami depresi, ya mereka akan lebih cenderung untuk menutup diri, ya, menutup kondisi depresinya supaya orang lain tidak tahu, ya, dengan alasan supaya orang lain itu tidak mereka tidak mau merepotkan orang lain. Seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, pencegahannya ini ada 1 sampai 10, ya Bapak Ibu bisa dilihat nanti di webnya. Nah, ini info-info terkait. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ya, info ini akan selalu diupdate. Jadi update-nya ini, contoh misalnya lansia dalam pandemi Covid, Bapak Ibu tinggal klik, ya nanti dia akan langsung masuk ke webnya sendiri. Ya, dia akan langsung masuk ke webnya sendiri. Nah, di sini ada informasi lansia dalam pandemi Covid. Dalam artian apa sih? Kenapa lansia itu menjadi kelompok yang rentan? Ya, apa yang harus diperhatikan oleh keluarga? Ya. Lalu kalau seandainya COVID, apa yang bisa kita berikan khususnya untuk para kader gitu ya? Seperti buat rencana, daftar organisasi yang dapat membantu, lalu ketahui juga siapa yang paling beresiko. Seperti itu. Ya kalau kita mundur ya, di sini juga ada efek pandemi ya, lalu cara pemanfaatan screening desk. Ya, semua ada di sini. Artikelnya semua oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke screeningnya Bapak Ibu. Screening desk-nya bisa langsung Bapak Ibu klik, dari HP bisa ya, nanti dari web bisa, dari aplikasi Android yang sudah di-download itu bisa. Ya, kalau Bapak Ibu klik screening desk, maka dia akan langsung refer. Ya, dia akan langsung refer ke screening di Google Form untuk depresi, ansietas dan stres pada lansia. Seperti itu ya. Misalnya nama lansianya ya. Misalnya nama lansianya A. Ya, lalu nanti usianya semuanya diisi sampai nanti di bagian bawah. Ya, Bapak Ibu. Cara pengisiannya seperti apa? Cara pengisiannya ada nanti di bagian belakang. Ya. Seperti itu. Mohon maaf ini agak error. Agak berat soalnya, ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi semua bagian lah, sekarang Bapak Ibu masuk ke pengkajian status depresi. Ya, ada 6 pertanyaan yang harus dijawab. Ya, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa interpretasi sendiri, nanti bisa juga langsung interpretasi hasil di akhir. Ya. Depresi sangat berat ya, lalu pengkajian status kecemasan atau anxiety. Sama ini juga sampai ke pengkajian status stres. Ya, ini memudahkan bagi Bapak Ibu kader, khususnya kader Posbindu ya, dalam melakukan screening DAS. Jadi sekali screening Bapak Ibu bisa langsung tiga kondisi ya, 3 kondisi pada lansia diketahui seperti itu. Ya. Terus kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung chat konsultasi ya, Bapak Ibu klik di sini. Ini akan langsung refer ke WhatsApp, nomor WhatsApp saya ya. 24 jam dalam 7 hari ini akan langsung bisa diakses. Jadi Bapak Ibu ketika klik chat konsultasi ya, Bapak Ibu bisa langsung ke WhatsApp saya menanyakan hal-hal terkait dengan depresinya. Ya. Nanti tinggal continue to chat, atau kalau Bapak Ibu sudah terpasang aplikasi WhatsApp di laptop atau handphone, ini akan langsung refer ke nomor saya. Seperti itu. Ya. Saya buat sesimpel mungkin karena saya menyimak kalau seandainya ada lansia yang hidup sendiri, terus dia memang tidak tergantung dengan orang lain, harapannya adalah lansia tersebut bisa mencegah depresi yang dialami gitu dengan menggunakan aplikasi ini. Ya. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya. Bapak Ibu bisa coba di sini ya, nanti akan saya share di grup WhatsApp. Ya. Nanti kalau aplikasinya sudah minimal sudah ada surat hakinya keluar, ya saya akan langsung share ke Bapak Ibu supaya bisa langsung mengakses di Google Store-nya gitu. Dan aplikasinya tidak berbayar, ya aplikasi tidak berbayar, aplikasinya gratis
Dan saya rasa ini ya saya harap juga ya ini bisa membantu kader-kader di Posbindu ya untuk mengecek status depresi, anxiety dan stres pada lansia. Ya, seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Anung atas materi yang luar biasa juga, tak kalah menarik dengan materi yang pertama sebagai upaya deteksi dini pada lansia untuk mencegah terjadi depresi. Ya, semoga ini bisa bermanfaat nantinya kalau hakinya sudah terbit. Semoga saja bisa langsung diakses oleh ibu kader serta bapak ibu lainnya sebagai bentuk untuk mendeteksi dini para lansia yang memiliki permasalahan depresi dan cemas. Oke, baik ibu, baik bapak ibu, saya persilakan kembali. Jika ada pertanyaan, silakan mungkin bisa menggunakan chat langsung di kolom chat. Bilang saja, Pak, saya ingin bertanya gitu. Nanti silakan dituliskan pertanyaannya di kolom chat tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada sesi selanjutnya, ini akan ada sesi diskusi sekaligus sesi kontrak kegiatan. Kontrak kegiatan selanjutnya atau sesi selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat FIKUI kepada masyarakat di Kelurahan Mekarjaya. Mohon izin untuk Nurse Anung dapat memimpin sesi ini, dan saya juga ingin menyampaikan ada satu pertanyaan tuh di kolom chat dari Ibu Endah, ya, baru satu pertanyaan dari Ibu Endah berkaitan dengan apakah swab dikatakan positif hasilnya dan diisolasi mandiri selama 14 hari harus diswab kembali gitu. Maksudnya pertanyaan itu. Jadi mohon dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Endah, kemudian silakan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan kontrak kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh tim Pengmas FIKUI. Kepada Nurse Anung, saya persilakan waktunya, saya berikan waktu sekitar 15-20 menit ya. Silakan Nurse Anung. Ya, sepertinya pertanyaannya Bu Endah, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Endah sebelumnya. Ya, untuk pertanyaan Bu Endah ini mungkin Pak Darmawan kali ya yang dari Satgas Covid lebih berhak untuk menjawab karena ini memang terkait dengan status Covid gitu ya Pak ya. Punten Pak Darmawan, apakah masih ada Pak Darmawan? Pak Darmawan, izin Pak. Siap. Masih. Ya, Mas, silakan. Ya. Silakan Bapak. Ya, untuk pertanyaan Ibu Endah ya, dikatakan positif kalau sudah ada hasil tes swab PCR-nya. Memang yang bersangkutan wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah 14 hari, kondisi kesehatannya membaik, artinya ditambah lagi 14 hari kedua. Sekarang ada perubahan peraturan Menteri Kesehatan bahwasanya apabila yang bersangkutan yang positif sebelumnya tidak bergejala atau tidak tergejala, itu cukup isolasi mandiri tambahan. Jadi tidak harus dirawat atau tidak harus diswab kembali. Nantinya ketika 14 hari setelah isolasi mandiri tambahannya itu sudah selesai dan yang bersangkutan sudah tidak ada gejala, maka bisa dikatakan dia dalam kondisi sehat walafiat. Harusnya memang ada catatan rekam medis yang mendukung bahwa kondisi warga tersebut dalam keadaan sehat walafiat, seperti yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari kedua dan dikeluarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Seperti itu, Mas Anung. Ya. Atau Bu Endah seperti itu, Bu Endah ya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Darmawan untuk penjelasannya. Saya rasa sama-sama Mas ya. Bu Endah ya. Artinya memang dari pemerintah sendiri, apalagi khususnya di Kelurahan Mekarjaya ini sudah ada gugus COVID-nya gitu. Jadi
memang informasi-informasi terkait COVID itu saya rasa memang sudah terpapar dengan baik untuk masyarakat. Seperti itu ya Pak Darmawan. Ya. Sekian mungkin kami serahkan kembali ke Mbak Isti. Ya, baik, terima kasih Pak Darmawan atas jawabannya yang luar biasa yang dapat menjawab ya dari pertanyaan Ibu Endah. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Nurse Anung ya, karena berkaitan dengan pertanyaan tentang depresi. Jadi ini dari Posbindu Dahlia di RW 15. Jadi mau tanya, kenapa perempuan itu lebih cepat terkena depresi lansia gitu, dan penyebabnya apa? Kemudian bagaimana juga supaya tidak terlalu kena depresi gitu. Mohon dijawab Nurse Anung. Ya. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Dahlia dari RW 15. Jadi kenapa lansia perempuan lebih cepat terkena depresi lansia? Ya, kita kalau saya boleh jawab itu ada dua sisi ya Bu. Ada dua sisi. Yang pertama itu dari sisi biologis atau dari sisi tubuhnya sendiri. Lalu yang kedua itu sisi sisi kultural dan sosial Bu. Yang pertama biologisnya dulu. Lansia perempuan, khususnya perempuan ya, itu kan memang dalam kesehariannya dipengaruhi oleh estrogen. Ya, kondisi estrogen, naik turunnya estrogen itu juga salah satunya mempengaruhi kondisi atau emosi pada perempuan. Nah, masalahnya adalah pada lansia-lansia yang perempuan-perempuan yang sudah memasuki usia lansia, yang sudah mengalami fase menopause, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah estrogennya menurun dan efeknya dia lebih gampang mengalami depresi dibandingkan perempuan-perempuan yang memang secara secara estrogen ya belum atau secara usia itu belum mengalami menopause. Ya, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mengalami penurunan juga untuk testosteron dan androgen ya. Tapi bedanya kalau laki-laki semakin tua umurnya penurunannya itu tidak drastis Bu, penurunannya itu bertahap gitu. Sementara perempuan ketika masuk fase menopause maka estrogennya akan langsung turun drastis. Itu Bu, makanya harus jadi perhatian khusus pada lansia. Makanya lansia itu gampang baper, apalagi lansia-lansia yang memang perempuan ya. Gampang baper ya, gampang ngambek, terus gampang jadi pendiam. Seperti itu Bu Dahlia. Itu alasan kenapa lansia perempuan lebih mudah untuk mengalami depresi dibandingkan lansia laki-laki. Itu secara fisiologis atau secara kondisi tubuhnya. Kalau secara sosial dan kultural, ya kita tahu ya Indonesia ini budayanya masih patriarki. Artinya perempuan itu masih ditunjukkan atau harus menunjukkan sisi yang baik dalam artian ya lemah lembut, ya nggak dikit-dikit ngambekan, nggak dikit-dikit nangis, nggak dikit-dikit ngeluh gitu. Nah itu menjadi salah satu penyebab kenapa lansia-lansia perempuan itu cenderung untuk menutup diri ya, cenderung untuk menutup diri. Kalau punya masalah itu lebih cenderung untuk ditahan gitu ya, lebih cenderung untuk diam daripada ngomong langsung gitu ketika punya masalah. Itu kurang lebih Bu Dahlia. Oh sorry, ini Posbindu Dahlia ya. Iya, Posbindu Dahlia. Iya. Baik, terima kasih Nurse Anung atas jawabannya yang jelas sekali. Semoga dapat diterima oleh ibu-ibu kader di Posbindu Dahlia. Luar biasa ibu-ibu kader ini ya. Dan ibu-ibu yang lain silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali untuk materi demensia, depresi atau masalah psikososial lainnya yang terjadi pada lansia seperti cemas, saya menambahkan lagi tadi kayaknya pertanyaan di Posbindu Dahlia belum ada yang terjawab satu. Pencegahan. Oh iya, silakan. Jadi di aplikasi yang dibuat itu memang ada salah satu pencegahannya. Cuma balik lagi ya, saya tampilkan kembali di sini. Salah satu prediktornya, salah satu prediktor penyebab utama depresi pada lansia itu ada 3 Bu. Yang pertama itu aktivitas fisiknya rendah. Lalu yang kedua, selain aktivitas fisik rendah, terus yang kedua itu dukungan sosialnya juga rendah. Artinya lansia-lansia itu cenderung ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, orang-orang di sekitarnya. Ya, sama anak cucu, biarpun satu rumah,
ya biarpun satu rumah, tapi frekuensi mereka untuk bertemu, untuk ngobrol mungkin akan sangat-sangat sedikit. Kenapa? Frekuensinya beda. Ya, yang cucunya remaja sekarang ngomonginnya serba Korea. Ya, anaknya yang usia 90, yang tahun 90-an, 80-an ngomonginnya barat misalnya, ngomongin film-film Amerika, ngomongin film-film Jepang atau Taiwan. Sementara orang tuanya yang lahir di zaman-zaman dulu itu ngomonginnya apa? Ngomongin penjajahan lah, zaman Jepang, zaman Belanda gitu. Ya. Artinya frekuensinya berbeda, itu yang menyebabkan kenapa biarpun tinggal satu rumah, lansia itu cenderung merasa ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Ya, itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu terkait dengan kondisi sosial, ya, kondisi sosial lingkungan gitu. Dia tidak ada kegiatan di masyarakatnya yang bisa diikuti. Kalau misalnya di wilayah RW ada pengajian, bagus, ya. Kalau Bapak Ibu kader-kader atau misalnya Bapak Ibu pengurus RT RW yang kenal lansia yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, tolong diajak, tolong di encourage gitu. Supaya apa? Supaya dengan dia melakukan kegiatan, maka resiko depresinya akan menurun, Bapak Ibu. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Seperti itu kurang lebih, Mbak Isti. Ya, baik. Terima kasih Nurse Anung. Semoga sudah jelas ya jawaban-jawaban dari Nurse Anung berkaitan dengan pencegahan terjadinya depresi pada lansia gitu. Jadi perlu diingat ibu-ibu, ada 3 hal yang harus diingat untuk mencegah terjadinya depresi. Silakan, masih ada waktu jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin silakan bisa saja tanya langsung di unmute. RW 15 nih Bu Ria kan ya? Iya, betul. Bu Ria. Ini di Posbindu Iya, hadir Kak, ini RW 15 Kak. Ini bikin pertemuan semuanya Kak di sini. Luar biasa. Halo, Kak Isti, Kak Umi. Iya, tetap jaga jarak ya Ibu. Jaga jarak. Halo Bu Gina. Halo juga. Hai, halo Ibu Gina. Ya, baik. Mbak, aku mau tanya dong, Mbak. Ya, silakan Ibu Gina. Saya persilakan untuk bertanya. Oke. Terima kasih, Mbak Isti. Iya. Baik, Ibu. Ini Mas Anung. Ya. Kenapa ya istilahnya lansia itu apapun itu yang menjadi sasaran yang ada di rumah itu? Walaupun itu tidak dilakukan oleh yang tinggal di rumah tersebut. Iya, benar. Apa, Mas? Benar. Iya, itu dia Bu. Makanya salah satu prediktor utama dari lansia yang mengalami depresi adalah kondisi tidak ada dukungan ya dari orang-orang terdekat, apalagi keluarga. Karena memang secara psikologis ya satu kelompok gitu ya Bapak Ibu, satu kelompok dalam hal ini keluarga itu memiliki kecenderungan untuk blaming atau menyalahkan orang yang posisinya lebih rendah. Posisi dalam artian posisi kekuatan ya. Kalau di rumah itu ada bapak, ibu, lalu anak yang sudah remaja dan ada lansia, maka secara psikologis kondisi si lansia itu akan berada di paling bawah. Ya, secara kekuatan dalam tanda kutip kekuatan pengambilan keputusan di rumah, kekuatan untuk kontribusi di dalam rumah terhadap keluarga itu yang paling rendah adalah si lansia. Dan itu sering terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia gitu, yang memang tipikalnya masih tradisional ya. Tradisional dalam artian pengambil keputusan harus bapak, terus ibu itu yang melaksanakan gitu ya, yang melaksanakan atau mendukung bapak. Nah, sisanya itu harus mendukung anak-anak. Lansia itu tidak punya power atau tidak punya suara lebih kuat dibandingkan si orang tua ini, gitu. Makanya ya kalau pertanyaannya Bu Gina seperti itu ya nggak usah heran gitu Bu. Ya karena kita sendiri secara tidak langsung menganggap udahlah lansia udahlah ngikut aja gitu. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi salah satu contohnya deh Bapak Ibu. Saya rasa ini pasti terjadi di masyarakat kita gitu ya. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang tua Bapak Ibu yang sudah lansia, terus habis makan, mau nyuci piringnya sendiri, ya atau mau nyuci bajunya sendiri, kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apakah diizinkan? Saya rasa tidak, ya. Hampir sebagian besar pasti akan menyuruh lansia tersebut untuk udah taruh aja langsung piringnya, nanti dicuciin gitu. Dicuciin sama anaknya atau dicuciin sama ibu keluarga, dicuciin sama ibu rumah tangga di situ. Atau kalau ada pembantu, dicuciin pembantu. Padahal, ya Bapak Ibu,
mencuci piring, mencuci baju, nyapu, ngepel, atau kegiatan-kegiatan domestik rumahan yang lain, ya, itu selama si lansia bisa melakukan, ya biarkan saja Bapak Ibu. Itu jadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh lansia untuk mencegah stres. Ya, orang-orang Indonesia masalah utamanya adalah mereka cenderung menganggap dirinya itu ingin memanjakan lansia gitu, dengan cara tidak mengizinkan lansia untuk melakukan pekerjaan apa-apa. Ya, udahlah kalau lansia, udahlah di rumah aja nonton TV aja. Ya, nonton TV terus habis itu tidur, makan, ya, sholat, tidur, makan, gitu aja udah, nggak usah capek-capek. Nah, itu paradigma yang kurang lebih salah ya Bapak Ibu, karena nonton TV itu kan kegiatan pasif, artinya otaknya, badannya itu tidak bekerja, ya. Terus makan, tidur itu ya itu kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang tidak membutuhkan effort lah, tidak membutuhkan usaha lebih, gitu. Jadi saran saya, satu untuk Bu Gina, ya bagaimana Bu ya, pola pikir dari bapak, pola pikir dari ibu, dan pola pikir dari anggota keluarga lain yang ada di keluarga tersebut tolong diubah dulu. Ya, lansia itu punya suara juga gitu loh. Jadi kalau seandainya contoh hal-hal kecil kayak misalnya memutuskan malam ini mau makan apa, ya, malam ini mau makan apa, kan biasanya kalau ibu-ibu masak ya udah sesuka dia gitu kan, ada bahan apa ya masak gitu, ya. Coba aja tanya ke lansianya, malam ini mau makan apa Bu, gitu. Hal-hal Sanung, ya, Mas Anung, ya, nah, maksudnya kan gini, kalau posisi di rumah lansia saya kan memang sudah tidak bisa bekerja dengan baik lah ya, sudah di inilah gitu. Cuman maksudnya kenapa pikirannya itu masih tertujunya itu satu orang aja gitu loh. Maksudnya yang menyalahkan itu keluarganya atau lansianya Bu? Lansianya. Oh, lansianya punya pikiran, kayaknya pikirannya itu apa ya, negatif terus gitu loh. Oke. Mbak Umi, contohnya ke saya gitulah. Ini Mbak Umi kayaknya nih harus jawab nih. Ini neneknya di rumahnya Bu Gina kan ini ya, resiko demensia ya Bu ya? Iya. Iya, Mbak Umi silakan Mbak Umi. Iya, untuk Mas Umi, apakah masih on? Ya, mungkin ya, baik ya Kak. Ya, silakan Mas Umi. Jadi Bu Gina bertanya, sebenarnya kenapa lansia yang mungkin punya resiko ke arah demensia itu cenderung lebih suka menyalahkan pada satu orang. Maksudnya yang diingat sama beliau, bukan dimarahin sih, lebih pokok intinya fokusnya itu hanya ke satu orang saja gitu. Ya, seperti itu. Ya, Bu Gina, apa kabar Bu Gina? Alhamdulillah sehat Mbak Umi, sehat ya. Alhamdulillah. Iya, Bu Gina kebetulan lansianya dulu keluarga binaan saya ya Bu. Iya Mbak Umi, benar. Iya. Kenapa lansia cenderung pada satu orang menyalahkan? Karena biasanya memang ada memori menetap Ibu. Jadi saat lansia ini, saat demensia, tidak secara keseluruhan memori hilang. Ada beberapa memori yang menetap. Salah satunya mungkin memori yang dia ingat dan menetap adalah kejadian yang kurang nyaman saat itu. Barangkali dengan salah satu orang itu. Itu biasanya bagaimana mensiasatinya, sepertinya memang untuk diubah sulit Ibu. Kemungkinan yang bisa Ibu lakukan adalah kalau dari hati begitu Ibu, kita penuhi saja kebutuhannya, tidak melalaikan beliau, tidak menzalimi beliau, sudah penuhi saja kebutuhannya Ibu, apa yang dia misalkan butuh makan begitu Ibu. Saat marah-marah tidak perlu terlalu diladeni. Bisa didistraksi sebenarnya Ibu, bisa di-cut marahnya lansia demensia itu. Saya beberapa menemukan di Panti Werda waktu saya bekerja. Lansia demensia saat marah biasanya kita alihkan. Misalkan dia merasa cincinnya hilang ya Ibu, kita tidak fokus pada cincinnya yang hilang. Jadi kita fokus pada misalkan coba ke sana, nanti dia akan lupa sendiri dengan cincinnya. Jadi lebih ke mengalihkan begitu saja Ibu. Memori yang sudah terlanjur menetap, yang dia pikir itu memang
mungkin ada kesan tertentu yang susah untuk hilang, itu agak sulit dihilang. Ya, Nurse Umi. Suara hilang. Ya, sinyal, kemungkinan sinyal. Hilang. Ya. Iya. Ya. Begitu. Apakah cukup menjawab? Mbak Umi, Ya, Bu. apakah pikiran itu, ya tadi kan Mbak Umi tidak secara langsung ya, istilahnya mungkin ada pikiran yang terdahulu yang mungkin jadi unek-uneknya kali ya? Atau... Iya, betul Ibu. Ada sesuatu yang menetap Ibu di pikirannya Ibu yang dia pikir itu. Mohon maaf nenek saya sebelum pikun, saya juga punya nenek Ibu. Sebelum jatuh pikun juga ada kejadian di tetangga dan dia selalu ulang-ulang cerita itu ternyata Bu. Jadi memang ada suatu kejadian yang menetap dan itu akan diulang-ulang memang sama lansia. Salah satu caranya memang ya kita penuhi kebutuhan dan mengalihkan aja Bu. Tapi alhamdulillah sih Mbak Umi kalau untuk kebutuhan kita tidak melalaikan ya. Cuman itu kadang-kadang aja sih ya itu menjas satu orang lah gitu. Iya betul. Iya paham Ibu. Saya juga mengerti seperti cerita Bu Gina waktu itu ya Bu. Memang ladang pahala sih Bu merawat lansia Bu. Insya Allah. Ya Mbak Umi terima kasih ya. Mas Anung terima kasih. Baik, terima kasih Nurse Umi atas penjelasan yang sudah dipaparkan atas dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Gina. Semoga menjawab ya Ibu Gina ya terkait jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Nurse Umi dan Nurse Anung. Baik, biar untuk mempersingkat waktu kembali, jadi saya akan langsung masuk ke dalam sesi kontrak kegiatan Pengmas selanjutnya. Mungkin untuk Nurse Anung bisa memimpin bagaimana untuk kontrak kegiatan yang bisa diputuskan bersama-sama dengan masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan Pengmas. Silakan Nurse Anung. Baik, terima kasih Mbak Isti. Bapak Ibu mohon izin, jadi setelah kegiatan ini kita akan ada 4 sesi lagi. Ya, 4 sesi yang akan membahas tentang implementasi apa saja yang bisa dilakukan. Implementasi apa saja yang bisa dilakukan untuk lansia-lansia yang mengalami demensia dan juga depresi gitu ya. Implementasinya nanti akan kita ajarkan. Untuk jadwal mungkin nanti akan kami share saja langsung di grup WA ya Bapak Ibu supaya nanti kalau ada pertanyaan pun bisa lebih jelas, mengingat juga sudah waktunya, sudah hampir jam 12 gitu ya menjelang zuhur. Jadi mungkin kelanjutannya akan kita share via WA saja Bapak Ibu ya. Untuk absen sudah bisa diakses di chat ya Bapak Ibu, bisa dilihat di chat itu sudah ada absen ya. Dan mungkin terakhir Prof Jun ada yang ingin ditambahkan Prof? Saya rasa udah cukup ya, nggak usah lagi karena udah zuhur juga. Ya. Yang penting tadi tindak lanjut setelah acara hari ini. Baik, Prof. Kalau mungkin disepakati, ya. Baik, Prof. Ya, Bapak Ibu, jadi tindak lanjut kegiatan akan kita laksanakan kembali ya. Nanti di via forum chat akan kita share. Ya, seperti itu kurang lebih Mbak Isti. Baik, sekali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu nanti mungkin akan keberlanjutannya akan disampaikan di grup WhatsApp untuk sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat, itu ada link, silakan diklik linknya dan isi sebagai bentuk daftar hadir di kegiatan pada hari ini. Karena ini sudah waktu zuhur, jadi saya mohon waktunya agar cepat. Bapak Ibu bisa me-on-kan videonya untuk kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu, jika berkenan ya Bu, Bapak, nah untuk meng-on-kan videonya untuk bisa difoto foto bersama. Mungkin tuh Nurse Anung bisa dikondisikan untuk foto ini. Oke, Bapak Ibu boleh dinyalakan videonya kalau seandainya mau kita mau foto ini, Bapak Ibu. Jadi silakan dinyalakan videonya. Oke, untuk baris pertama ya Bapak Ibu. Baris sambil saya tunggu deh. 10 detik saya tunggu, setelahnya akan saya ambil fotonya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, baris pertama 1, 2, 3. Saya foto. Ya, sebentar. Baris kedua.
Baris kedua 1, 2, 3. Ya. Baris terakhir 1, 2, 3. Ya. Sudah, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Nurse Anung. Sebelum tutup acara, sedikit saya akan menyimpulkan pada kegiatan hari ini. Pada intinya, keberadaan Bapak Ibu semua, khususnya ibu-ibu kader ini, sangat ini ya Bu ya, sangat dibutuhkan sebagai bentuk support dan dukungan kepada lansia agar bisa kita terus mengapresiasi lansia sehingga masalah-masalah psikososial yang terjadi seperti cemas, depresi, dan demensia itu dapat terhindar atau dapat dicegah. Semoga ibu-ibu kader di sini dan Bapak Ibu yang lainnya juga bisa terus semangat untuk dapat terus menyampaikan kepada masyarakat yang dalam hal ini masyarakat yang tinggal bersama lansia untuk terus semangat merawat lansia. Demikianlah kegiatan webinar pada hari ini. Jangan lupa sekali lagi untuk Bapak Ibu silakan klik link absensi daftar hadir sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah hadir di kegiatan Pengmas ini, dan insya Allah nanti panitia akan memberikan sertifikat ya Bapak. Ya, begitu ya panitia kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini saya selaku moderator ada tutur kata yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Lurah, Bapak Ketua Gugus Tugas COVID Kelurahan Mekarjaya, Bapak Ibu kader di Kelurahan Mekarjaya, Ibu Prof. Junaidi Sahar, terima kasih. Tetap semangat, salam sehat, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon izin saya end grupnya ya Bapak Ibu. Ya, baik.